Yes, assalamualaikum everybody. Kembali lagi kita di pembahasan film Dewa Jumed, dimana di akhir cerita part pertama Kocun ditinggalkan oleh Michael di jalanan. Langsung aja kita bongkar ceritanya. Wacaw. Tapi di saat dia pergi, dia pun tak tega meninggalkan Kocun sendirian, sehingga dia kembali memutuskan untuk membawa Kocun dan pulang bersamanya. Lalu scene berpindah di mana Michael takut ditagih Bang Emok. Dia memutuskan pergi ke tempat bordil temannya. Nice. Tapi Paman Sing alias Ban Emok mengetahui dan menyuruh anak buahnya segera mengejar si Michael. Hingga ada momen kejar-kejaran sampai Michael ngagulantung di bangunan gedung yang belum selesai. Dan sianya Michael tertangkap juga oleh Paman Sing. Lalu esoknya Jins alias pacar Michael memutuskan Michael dengan jaminan memberikan sang Dewa Jumed kepada Paman Sing. Paman Sing hanya tertawa, hahaha. A few moments later. Lalu Sin beralih ke tempat lain, di mana itu adalah rumah Kocun, di mana di sana ada wanita cantik bernama Eno. Lalu di sana ada pria, ia adalah orang kepercayaan Kocun, namun dia sangat iri dengan keberhasilan Kocun dan selama ini ia berkhianat. Bagaikan duri di dalam daging, musuh dalam selimut, sehingga dengan ketiadaan Kocun, ia mempunyai niat ingin menguasai harta Kocun dan juga memiliki kekasihnya, yakni Eno alias Yuli. Saat itulah ia ingin grepak-grepek si Eno alias Yuli. Namun Yuli masih punya harga diri, tidak ingin dinodai oleh siapapun. Demi menyelamatkan diri, Yuli melawan dan sianya ia terhempas keluar hingga tewas. Dan alat rekam Yuli pun diketahuinya. Lalu ia membakarnya guna menghilangkan bukti atas kejahatannya. Tak berhenti di sana, si Aceng yang berkhianat ini pun kong kali kong dengan Sinam untuk memburu Kocun dan membunuhnya, guna ingin memiliki seluruh harta yang dimiliki Kocun. Scene berpindah di mana Michael dan Kocun yang didatangi Dragon. Awalnya Michael menyangka Dragon adalah orang jahat yang ingin membunuh Kocun. Tetapi saat muncul penjahat utusan 6, Dragon membuktikan kalau dia bodyguard terbaik Kocun. Lalu baku tembak pun tak terelakkan, membuat Kocun ketakutan. Dengan mendengar suara tembakan, lalu Kocun berlari, bersembunyi, dan bertemu dengan si gembel Aceng yang menyadari Kocun telah hilang ingatan, sehingga si gembel Aceng memutuskan untuk membunuhnya saat itu juga. Tapi tiba-tiba Michael datang, berhasil menolong dan membuat si gembel Aceng tak sadarkan diri. Lalu ketika Kocun lari ke arah lain, melihat Dragon yang kesulitan, bahkan hampir terbunuh jika tidak ada yang menolongnya. Dan Dragon melihat Kocun dan meneriaki Kocun untuk membantunya. Dan disitu pun Kocun mulai sedikit kembali pulih dengan ingatannya. Lalu dia mengambil pistol, mulai menembaki musuh-musuhnya, bagaikan Terminator dengan senapan mesinnya. Sekejap setelah itu, ia sadar telah menembaki musuh-musuhnya. Lalu ia kembali hilang ingatan seperti anak-anak. Lalu ia lari keluar dan terpleset hingga terbentur kepalanya dan tertabrak mobil.
dan tidak gordei hulunya sampai ia pingsan dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Akibat insiden tersebut, akhirnya Kocun bisa mengingat kembali ingatannya alias Elingdi dan mengetahui siapa dirinya. Dan di situ sudah ada si gembel Aceng yang berdalih bahwa selama ini ia menghilang. Yuli sedih hingga akhirnya ia nekat bunuh diri. Padahal kita semua tahu bahwa si gembel Aceng lah yang telah berkhianat. Saat itu juga muncul Michael langsung menyerang si gembel Aceng. Namun Kocun yang tidak bisa mengingat kejadian kemarin, semuanya dianggap halu. Singkat cerita, lalu Kocun pulang kembali ke rumahnya. Kini ia merasakan sedih yang sangat mendalam karena telah ditinggalkan Eno alias Yuli yang selalu setia menemani. Si gembel Aceng pun kembali menemui si Nam untuk merencanakan rencana baru. Ternyata kini ia bersekongkol dengan penjudi Singapura, di mana penjudi tersebut yang telah mengalahkan ayah penjudi Jepang yang di awal cerita bermain dengan Kocun. Dan Aceng telah memesankan kacamata tembus pandang dari Amerika seharga 12.5 untuk dipakai di pertandingan nanti melawan Kocun di kapal pesiar. Singkat cerita, tiba di mana waktu pertandingan itu, dan di sana ada Maika yang coba kembali memperingatkan Kocun bahwa si Aceng adalah pengkhianat yang telah membunuh Eno alias Yuli dan juga ingin membunuhnya. Dan tibalah pertandingan dua dewa judi pun dimulai. Di awal permainan, Kocun begitu tenang dengan taruhan pertama di angka 2 juta dolar. Kemudian kartu dibagikan kembali, bertambah taruhan naik di 5 juta. Permainan dengan tegang terus berlanjut, di mana di sana Kocun menaikkan tambahan taruhan yang sangat besar. Dia menaruhkan semua uang yang ada di rekening Bank Emok, dan dengan yakin penjudi Singapura ini ikut taruhannya. Jelas dia bisa membaca kartu Kocun dengan kacamata tembus pandang. Dan tibalah momen membuka masing-masing kartu. Pria Singapura ini yakin akan menang. Namun ternyata kartu yang dimiliki Kocun bukan seperti yang terlihat oleh dan ternyata kartu terakhir Kocun adalah as. Jelas Kocun menang. Dan pria Singapura merasa kecolongan dan dibodohi oleh si Aceng. Namun sebenarnya Kocun sangat mengetahui bahwa dia telah memberikan kacamata tembus pandang yang sangat jadul, produk Garut. Dan kini Kocun memakai produk terbaru yang sangat modern dari Jerman seharga 12.5 kembali. Lalu Kocun berbisik ke si Aceng dan menyelipkan pistol mainan kepadanya, hingga pria Singapura ini menyangka benar-benar telah dikhianati si Aceng dan ia menembaknya. Permainan pun selesai. Si pria Jepang sangat berterima kasih kepada Kocun. Lalu Maika datang memanggil Kocun. Kocun hanya berkata, "Sampai jumpa."
Dan di akhir cerita, Michael kembali pulang ke rumahnya dengan sedih sambil memainkan kartu. Dia berpikir mungkin Ko-chun takkan lagi mengingatnya. Padahal Ko-chun telah berada di rumahnya dan mungkin akan mengajari Michael menjadi dewa judi. Dan film pun berakhir.